Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sembari menanti mulainya sholat Idul Adha, kami sampaikan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menyandungkan takbir ya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah. Kepada jamaah yang baru datang, segera merapat ke tempat sholat, terutama di saf-saf yang terdepan. Beberapa menit ke depannya kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Kembali kami sampaikan kepada jamaah sekalian yang baru tiba di lokasi agar segera mengisi saf terdepan, karena beberapa menit ke depan kita akan memulai pelaksanaan sholat kita. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Wassana'u lahu jalla wa ala al-qawiyyil matin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin. Nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ala man istaqama ala tariqatihi ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jalan-jalan ke Andalusia, jangan lupa singgah ke Granada. Saya tahu kita beda usia, maka dari itu izinkan saya menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di kampus tercinta kita, Stiba Makassar. Selanjutnya kami akan membacakan kaifiyah pelaksanaan salat Idul Adha. Waktu salat Idul Adha dimulai setelah terbit matahari setinggi tombak atau sekitar 90 menit dari waktu azan subuh dan berakhir sebelum masuk waktu salat zuhur. Kemudian dianjurkan mengerjakan salat Idul Adha di awal waktu karena selepas pelaksanaannya akan dilaksanakan ibadah kurban. Salat Idul Adha dimulai tanpa azan dan iqamah. Kemudian membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca takbir tambahan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama selain takbiratul ihram, dan membaca takbir sebanyak 5 kali pada rakaat kedua selain takbir perpindahan dari rakaat pertama. Kemudian tidak ada hadis sahih marfu' yang menyebutkan doa atau bacaan khusus di sela-sela takbir tambahan, baik pada rakaat pertama maupun rakaat kedua. Dengan demikian, sebagian ulama mengatakan cukup diam dan tidak ada bacaan tertentu. Akan tetapi, sebagian ulama menganjurkan membaca tahmid, yaitu puji-pujian kepada Allah, dan salawat serta doa sebagaimana athar yang disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mencontohkan bacaannya berdasarkan athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli warhamni. Kemudian Imam Nawawi mencontohkan bacaan yang lain pula, diamalkan jumhur madhabus syafi'i, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu membaca surah selain Al-Fatihah setelah Al-Fatihah, dan juga disunnahkan membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah, atau membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat kedua. Namun dibolehkan dengan bacaan apa saja yang mudah dengan syarat tetap menjaga khusyuk dan tumakninah. Kemudian khutbah Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan diantarai oleh duduk singkat sebagaimana khutbah Jumat. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khatib kita pada pelaksanaan Idul Adha kali ini adalah Al-Ustadz Aswanto Muhammad Taqwi LCMA hafizahullahu ta'ala, Sekretaris Dewan Syariah Wahda. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan kepada jamaah sekalian agar segera berdiri dan mengatur shafnya. Tes. Begini.
استووا اعتدلوا وتراصوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan saf untuk kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وهو الواحد العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم تنزيله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin rahimakumullah, biarkan hari ini kita menghirup iman yang terdalam. Biarkan pagi ini kita menyelam pada lautan kasih Allah yang tiada terbatas. Biarkan saat-saat penuh berkah ini kita nikmati setiap detiknya dengan bahagia, karena kata Allah masih bisa terucap, karena Allahu Akbar tetap membahana.
membuat yakin pada Allah menghujam dalam, menghias setiap helaan nafas kehidupan, maka biarkan bahagia menyapa setiap jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara karunia terindah di dunia ini bagi umat manusia adalah keluarga. Allah Jalla wa Az berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalam keluarga berpadu cinta, padanya bertaut jiwa, darinya Allah Ta'ala ciptakan generasi manusia sepanjang masa. Keluarga adalah unit terkecil dalam bangunan suatu masyarakat manusia. Kuatnya suatu masyarakat, bahkan bangsa dan negara, adalah dengan kuatnya keluarga-keluarga di dalamnya. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan keluarga yang kuat dan soleh akan dikumpulkan kembali dalam surganya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga-surga Aden yang mereka memasuki bersama orang soleh dari bapak-bapak, istri-istri dan anak-anak mereka. Sebaliknya, hancurnya suatu bangsa dan negara adalah dengan runtuh dan hancurnya bangunan keluarga di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita menyaksikan demikian gencar, masif dan terstruktur upaya global untuk meruntuhkan bangunan keluarga itu. Merebaknya LGBT saat ini dengan berbagai wasilah, terutama dengan media internet, sesungguhnya adalah upaya menghancurkan institusi keluarga yang pada intinya bertujuan menghancurkan peradaban manusia. Fitrah manusia yang diciptakan Allah berpasangan antara laki-laki dan perempuan hendak diubah menjadi hubungan sesama jenis yang hanya menghasilkan demikian banyak musibah dan mara bahaya. Menyebarnya penyakit AIDS yang sangat mematikan adalah akibat daripada perilaku homoseksual dan lesbianisme yang sangat dimurkai Allah ini. Perilaku menyimpang ini hanya mengundang petaka berupa penyakit mematikan, kepunahan ras manusia, dan kemurkaan Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sangat menjijikkan perilaku sebagian politisi yang berupaya melicinkan jalan legalisasi kemaksiatan ini dalam bentuk perundang-undangan. Sepertinya saat ini kita kehilangan budaya malu. Banyak orang bahkan bangga dengan dosa. Wallahul musta'an. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Semakin miris dengan hilangnya rasa malu ini dengan perilaku di dunia maya saat pengguna media sosial yang semakin liar menerabas semua norma agama dan tata krama tanpa ada batas lagi. Segenggam layar kaca telah menjelma menjadi pintu neraka. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah semakin runyam dengan hantaman terhadap institusi keluarga muslim dengan kampanye nikah beda agama yang bukan lagi sekedar kita pandang dari sudut fikih semata, namun hal ini telah menjadi wasilah untuk meruntuhkan sendi utama keluarga muslim, yaitu akidah Islam. Apakah kekufuran yang hendak kita wariskan pada anak cucu kita? Belajarlah dari Nabi Nuh alaihissalam yang demikian pekah memproteksi generasi dari kekufuran, bukan justru memberikan ruang pada kekufuran. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir."
Wallahul musta'an wa ilallahil mustaka. Keadaan menjadi semakin menggeramkan ketika justru banyak pihak yang bukan hanya risih dengan penampilan Islami, bahkan cenderung fobia dan benci dengan semangat keberislaman. Bahkan simbol sakral sang Nabi tercinta Sayyidina Muhammad SAW dijadikan bahan olok-olokan, dan bahkan ada yang dengan demikian hina menjadikan nama beliau sebagai iklan miras. Semoga Allah menghinakan mereka sehina-hinanya. Sungguh kondisi ini membuat kita hampir kehilangan kendali. Wallahul musta'an. Namun sesaat kembali sadar bahwa sebesar apapun masalah dan problema itu, ia tak mungkin lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin melampaui kodrat dan kemahabesarannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saat kita merayakan Idul Adha dan Haji tahun ini, kita kembali mengingat seorang nabi yang kisah kehidupannya lah menjadi latar belakang disyariatkannya ibadah kurban dan haji ini. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mari kita belajar dari pribadi yang mulia ini, di mana di zamannya ia menghadapi multi problem yang mungkin lebih berat dan hebat dari yang kita hadapi sekarang ini. Yang saat belianya telah berhadapan dengan rezim pemuja berhala, kelompok manusia yang tidak memahami kekuatan logika dan hanya dapat dipahamkan dengan logika kekuatan. Ibrahim, sang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bahkan rela dibakar hidup-hidup demi mempertahankan tauhidnya yang termulia. Nilai ini dipertahankan dan diwariskan kepada anak keturunannya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Keyakinan akan tauhid inilah yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Keluarga yang bertauhid adalah keluarga yang memiliki ketahanan dan kekuatan menghadapi segala masalah. Bukankah mereka bersandar kepada Allah yang Maha Kuat? Sebaliknya, kekufuran dan kemaksiatan adalah faktor utama kelemahan dan kehancuran. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah wa iyyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat thalibu wal matlub." Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amatlah lemah yang menyembah, dan lemah pula lah yang disembah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin as'adakumullah, semoga kebahagiaan selalu bersama kita semua. Kemudian perkara yang melekat pada tauhid itu sendiri, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya, adalah salat. Ya, salat penyambung jiwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Salat pelipur segala duka dan lara.
Salat pencegah diri dari setiap dosa. Salat pemantik kekuatan tiada tara. Munajat Ibrahim alaihissalam abadi dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keluargaku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jangan pernah menyerah mewariskan ketaatan yang satu ini pada setiap buah hati kita. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita perlu mengevaluasi salat kita dan menjadikannya lebih berkualitas. Keluarga ahli salat adalah pilar kekuatan bangsa. Generasi terlemah adalah generasi yang melalaikan salat, yang berakibat jiwanya menjadi liar dan dipermainkan hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Demikian pentingnya salat ini hingga Rasulullah SAW telah mengajarkan, muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'a 'ashrin wa farriqu bainahuma fil madaji'. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat pada saat mereka berumur 7 tahun dan pukullah dengan pukulan yang mendidik untuk salat pada saat mereka telah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Tentu proses pembelajaran 3 tahun dari umur 7 hingga 10 tahun ini telah berjalan lebih dari 100 hari, lebih daripada 1000 hari. Dengan demikian telah melewati lebih 5.000 waktu salat. Suatu proses yang harus dilalui dengan penuh kasih sayang yang disiplin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin hafizakumullah, ketahuilah bahwa Allah telah turunkan kitab kebahagiaan yang bernama Al-Quran. Yakinlah bahwa ia adalah obat segala penyakit, termasuk semua penyakit-penyakit moral yang menggerogoti jiwa generasi pelanjut kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadikan diri kita dan mereka prajurit-prajurit Al-Quran yang beredar sesuai garis edar Qur'ani, yang hidupnya berjalan di bawah bayang-bayang Al-Quran, yang Al-Quran bukan hanya di sakunya namun juga di dada dan hatinya, yang mekarkan semua asa dan azamnya. Al-Quran itulah inspirasi dan ia adalah motivasi melecutkan generasi dengan kekuatan ilahi tak tertandingi. Berjihadlah dengan menyebarkan cahayanya yang gemilang. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Niscaya kegelapan akan sirna, kebatilan akan lenyap. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pendidikan Islam yang paripurna pada setiap keluarga adalah jihad dan perjuangan kita untuk agama, bangsa dan negara. Saatnya kembali ke rumah, menengok setiap ruang hati dan jiwa anak-anak kita, meneranginya dengan kitabullah, mengisinya dengan sunnah Rasulullah, dan menghiasinya dengan akhlakul karimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Kaum muslimin rahimakumullah. Bencana demi bencana, musibah demi musibah, bahkan fitnah demi fitnah menerpa umat dan bangsa ini. Namun kita harus tetap yakin bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong yang gelap itu. Sejarah selalu membuktikan bahwa pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat, dan itu bermula dari keluarga pejuang yang melahirkan pejuang. Saat Al-Aqsa dijajah kaum salibis dan Al-Quds Yerusalem banjir darah, maka muncullah Imaduddin Zangki membela. Kemudian lahir darinya pahlawan besar sepanjang masa, Sultan Nuruddin Az-Zangki. Dari semangat seorang ayah pejuang, Najmuddin Ayyub, lahirlah sang pembebas Al-Aqsa, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari seorang Sultan Khairun, lahirlah Sultan Babullah, pengusir penjajah Portugis dari tanah Maluku. Dari seorang Sultan Malikus Sa'id, lahirlah sang ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Dan dari keturunan Sultan Agung, lahirlah sang putra tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Suatu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semoga dari rumah-rumah kita akan lahir Salahuddin milenial yang menjadi generasi pembebas Al-Aqsa, akan lahir Diponegoro dan Hasanuddin masa kini, para penjaga panji-panji tauhid Nusantara, para penebar iman dan kasih sayang, para pembela cinta dan kebenaran, yang takutnya hanya pada Allah yang Maha Kuasa, yang harapnya hanya pada Sang Maha Pencipta, yang impiannya hanya menebar bahagia. Allahu Akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah. Pemimpin yang adil di hari kiamat kelak akan mendapatkan keutamaan khusus, yakni akan mendapatkan naungan Allah, sehingga dia tidak akan merasakan panasnya matahari yang pada hari kiamat tersebut didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Karena itu, dalam kesempatan ini kami mengingatkan kepada para pemimpin dan pemegang kebijakan publik agar bertakwa kepada Allah dalam setiap keputusan dan kebijakannya, bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan gadekan umat dan bangsa ini di dalam kebinasaan. Kezaliman hanyalah ruang-ruang gelap yang akan menjerumuskan pada jurang neraka yang kelam. Rasulullah SAW bersabda, ittaqul zulm, fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan berlapis-lapis pada hari kiamat. Wal iyadu billah. Wahai para ayah, jadilah ayah siaga penuh cinta. Setulus doamu adalah sebening hati anakmu. Seindah perangaimu adalah selurus budi pekerti buah hatimu. Sekuat harapmu adalah seteguh azam generasi pelanjutmu. Dikaulah penanda ilahi di dunia ini. Wahai para bunda, hadirlah pada jiwa anandamu. Kaulah madrasah, engkaulah pelabuhan hati, engkaulah kasih sejati, engkaulah benteng jiwa. Bahkan surga ada di telapak kakimu. Maka jangan hadirkan neraka dari tangan-tanganmu melalui segenggam layar kaca. Wahai para ananda, petarung zaman, mujahid Al-Quran, majulah ke hadapan, teguhkan langkahmu. Akhlak mulia adalah pakaian terindahmu. Tauhid adalah inti jiwamu. Jihad adalah jalan hidupmu. Insya Allah di surga kelak kita bertemu. Wahai para muslimah sejati, hijabkan raga dan jiwamu
Kehormatan adalah segalanya bagimu. Jangan terperdaya pada musang berbulu domba. Gembirakan selalu dirimu dengan kitabullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai para penggerak dakwah, satukan tekad, satukan harap, indahkan kata pada saudara. Jangan ada luka di antara kita. Jikapun ada kata menggores jiwa, maka saling maaf menyatukan segala asa. Bukankah Allah telah mensifati mereka yang bertakwa dengan firman-Nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wahai kaum muslimin, kitalah garda terdepan bangsa ini. Jagalah negeri warisan para pejuang ini, Nusantara tercinta. Biarkan setiap jengkalnya bertasbih dalam tasbih semesta. Hadirkan cinta dari setiap rumah kita. Negeri ini akan jaya bismillah dengan keluarga kuat, penuh berkah dalam iman yang bertahta pada setiap jiwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari Idul Adha ini, Idul Kurban yang mulia, mari semakin dekat pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dan 3 hari setelahnya. Maka laksanakanlah dengan cara terbaik sesuai tuntunan syariat. Hewan yang dapat dikurbankan adalah domba yang genap berusia 6 bulan, atau kambing yang genap setahun, atau sapi yang genap 2 tahun. Hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa mempengaruhi dagingnya, jumlah maupun rasanya. Seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja, sedangkan seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang. Kecuali berserikat pada pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa batas. Sebaiknya pemilik kurban yang menyembelih sendiri hewan kurbannya, tetapi bisa diwakilkan kepada penjagal dengan syarat penjagal tersebut seorang muslim yang menjaga salatnya, mengetahui hukum-hukum menyembelih, dan upahnya tidak diambilkan dari salah satu bagian hewan kurban itu sendiri, kulit atau daging, meskipun dia juga bisa mendapat bagian dari hewan kurban sebagai sedekah dan hadiah. Pembagian hewan kurban yang telah disembelih dapat dibagi 3 bagian. Buat pemiliknya, buat hadiah, dan buat sedekah kepada fakir miskin. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita menengadahkan jiwa, memohon dan berdoa pada Allah, Sang Penggenggam semesta. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta, antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ampuni kami. Hanya itu pinta kami. Dosa kami melangit, namun ampunanmu melebihi langit dan bumi. Ya Allah, jagalah tanah suci kami semuanya, Mekah dan Madinah. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menebar nista padanya. Allahumma ya Allah, kembalikan dan merdekakan segera Al-Aqsa. Hadirkan jiwa raga kami dalam kemerdekaan itu. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Jadikan kami anak berbakti. Jauhkan kami dari durhaka. Satukan kami dalam rahmat-Mu hingga berkumpul di surga-Mu. Ya Allah, satukan hati kami dalam meniti jalan juang ini. Enyahkan semua benci. Buat kami saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah para guru dan pemimpin kami. Berilah petunjuk-Mu pada mereka dalam menakodahi bahtera perjuangan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Maha Tahu. Layar telah kami kembangkan, sauh telah terangkat. Bimbinglah perahu juang ini berlayar menuju pulau harapan, atau biarkan kami tenggelam dalam lautan kasih sayang-Mu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
khatib kita dan imam kita salat Idul Adha. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pelaksanaan Idul Adha kita kali ini. Makan coto pakai ketupat, makannya ya secukupnya saja. Moga kita berjumpa di lain waktu dan tempat dengan nuansa iman dan cinta yang bersahaja. Kami sebagai MC mewakili semuanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami bacakan adab dan sunnah setelah salat Idul Adha. Yang pertama, tidak ada salat sunnah khusus setelah salat Idul Adha. Setelah salat Idul Adha, tetap dianjurkan memperbanyak takbir mutlak di mana saja dan takbir muqayyad setiap selesai salat wajib. Disunnahkan makan setelah salat Idul Adha, utamanya dari sesembelihan kurban. Kemudian disunnahkan menempuh jalan yang berbeda pada saat pergi dan pulang. Dan yang terakhir, dianjurkan saling mendoakan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dan ucapan selamat dan tahniah lainnya. Kembali kami sampaikan kepada jamaah sekalian agar tetap mengikuti arahan dari panitia dan juga tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan kita bersama dengan membuang sampah pada tempatnya. Kami sampaikan kepada jamaah sekalian pula agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan meminimalisir jabatan tangan. Tes.